Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia Darajah. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu perempuan sebagai booster energi keluarga. Ya, kenapa kok perempuan yang jadi booster energi gitu ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, kalau diibaratkan pria atau suami itu kepala keluarga ya. Tapi seorang istri atau seorang ibu itu adalah tiangnya keluarga. Ya, jadi ketika tiangnya ini kuat, tiangnya ini kokoh, maka bangunan keluarganya pun akan kokoh. Tapi ketika tiangnya ini rapuh, bangunan keluarganya juga akan menjadi rapuh. Jika pada umumnya laki-laki ini sebagai tulang punggung keluarga, ya, walaupun ada juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi secara umum suami atau pria ini yang menjadi tulang punggung keluarga. Artinya dia yang menjadi sumber dari materi dalam keluarga, ya, pemenuhan materi dalam keluarga. Sebaliknya, istri atau ibu ini adalah yang menjadi sumber dari energi spirit dalam keluarga. Ya, jika pria ini adalah sumber materinya, dia yang bekerja, dia yang mencari nafkah, dia yang memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan keluarga gitu ya. Sementara istri atau ibu adalah yang memenuhi spirit energi dalam keluarga. Ya, jadi kita bisa melihat ya fenomena-fenomena di luar yang baik dulu maupun yang bisa kita lihat sekarang. Orang-orang yang para perempuannya, baik itu ibu ataupun istrinya, mereka memiliki spirit yang kuat, energi spiritual yang kuat. Keluarganya ini akan menjadi keluarga yang harmonis, bahkan suaminya bisa memiliki karir yang bagus, anak-anaknya juga karirnya bagus, penghidupannya bagus, lancar semua penghidupannya. Ini karena energi dari perempuan ini, energi spiritnya bagus gitu. Sementara mungkin walaupun ini belum tentu benar gitu ya, ketika kita melihat orang-orang yang keluarganya bermasalah, suaminya mungkin membuat banyak masalah, anak-anaknya juga misalnya ada yang nakal, menjadi banyak membuat permasalahan-permasalahan yang merepotkan orang tua dan sebagainya. Ini juga bisa dilihat dari spiritual sosok ibu ini, sosok istri ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, perempuan yang dia spiritnya kuat ya, yang bakoh gitu, yang jiwanya bakoh itu, dia biasanya akan menciprati ya energi spiritnya itu untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi keluarganya ini akan kuat juga mengikuti kuatnya spirit sang perempuan ini. Dan sebaliknya, jika ada sesuatu yang bermasalah di dalam keluarganya, bisa dicek bagaimana kondisi spirit perempuannya, baik ibu ataupun istrinya, bisa dicek. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah 100% benar, tidak, cuma kita bisa melihat fakta di lapangan bagaimana gitu. Jadi menjadi perempuan itu ada enaknya ada enggaknya gitu ya. Enaknya karena perempuan itu menjadi sosok yang mungkin bisa dimanja, disayang dan sebagainya ya. Tapi dia juga memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu dia menjadi booster energi keluarga. Jadi perempuan ini memiliki tanggung jawab agar senantiasa menguatkan spiritnya, spiritualnya, agar keluarganya juga bisa lancar penghidupannya gitu. Nah, ada sebuah nasihat dari Ibu Hajah Nur Hadijah ya, almarhumah, yaitu untuk nasihat untuk para perempuan, yaitu tirakatmu menentukan masa depan suamimu gitu. Nah, dari sini saya juga berpikir jauh. Tirakat kita para perempuan itu menentukan masa depan suami gitu. Dan ternyata bukan hanya menentukan masa depan suami, tapi juga menentukan masa depan anak-anak kita. Ya, ketika kita sosok perempuan itu mau bertirakat, biasanya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berhasil di kehidupan di dunia ini, maupun dia juga memberikan manfaat yang banyak untuk tabungan di kemudian hari gitu ya, di akhirat lah, bahasa gampangnya begitu. Nah,
di sini kita jadi tahu ternyata untuk meningkatkan booster energi perempuan itu bisa dilakukan dengan sebuah tirakat gitu. Apa sih tirakat itu? Kalau menurut istilah umumnya, tirakat itu artinya menahan hawa nafsu. Ya, kalau orang Jawa mungkin sudah sangat familiar dengan kata tirakat ini. Dari kecil dulu saya juga sudah diajarkan untuk sering-sering tirakat gitu. Kalau mau belajarnya gampang, menuntut ilmunya mudah, ya tidak ada halangan suatu apapun dalam belajar, itu disuruh banyak-banyak tirakat, misalnya puasa atau zikir atau bangun malam gitu. Nah itu kalau teman-teman yang di luar Jawa mungkin belum tahu tirakat itu apa. Nah tirakat ini menahan hawa nafsu, atau bahasa saya itu sengaja menyengajakan diri untuk prihatin gitu ya, menyengajakan diri untuk memprihatinkan diri kita. Nah itu disebut prihatin, disebut tirakat gitu ya. Nah contohnya seperti apa ya? Misalnya seperti tadi yang saya contohkan, misalnya berpuasa ya. Mungkin kita bisa membeli makanan enak apa saja gitu ya. Kita bisa makan apa saja sepanjang hari, mungkin bisa gitu ya. Tapi ketika kita melakukan tirakat, kita sengaja membatasi makanan kita untuk mentirakati diri kita. Jadi menahan hawa nafsu kita dalam hal makanan gitu. Walaupun kita bisa membeli segala sesuatu, walaupun kita bisa memakan apa saja, tapi kita meniatkan diri untuk puasa, yaitu untuk menahan hawa nafsu. Itu contohnya seperti itu. Atau misalnya kita suka tidur gitu ya, sepanjang malam kita tidur, bisa mungkin bangunnya siang gitu. Tapi kita meniatkan diri untuk bisa bangun dini hari, misalnya jam 3 atau setengah 4 gitu ya, untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga disebut tirakat, karena kita melawan kantuk kita untuk bisa bangun dan beribadah. Itu kalau yang tidak kuat itu pasti akan menyerah, nggak kuat gitu, nggak mau gitu. Dia akan tetap menuruti rasa kantuknya itu gitu. Nah jadi ketika orang yang mau bangun malam itu juga bisa disebut sebagai sebuah tirakat gitu. Atau juga zikir, misalnya duduk diam dengan berzikir ratusan kali atau ribuan kali, itu juga disebut tirakat, karena nggak semua orang mau untuk melakukan itu, karena untuk melakukan itu tuh butuh effort yang besar juga gitu. Dibandingkan misalnya zikir, mendingan nonton atau mendingan mainan HP atau mendingan jalan-jalan misalnya gitu ya. Tapi seseorang yang meniatkan diri untuk melatih hatinya dengan berzikir mengingat Allah, itu juga salah satu bentuk dari tirakat. Nah itu tirakat-tirakat yang berbentuk ritual ya, atau mungkin ada juga yang mengasingkan diri. Itu ada juga yang seperti itu, mengasingkan diri dari keramaian, mungkin 3 hari, mungkin 7 hari, mungkin 40 hari gitu ya. Itu juga disebut tirakat, yang kita biasanya asik bertemu dengan teman-teman gitu ya, ngobrol, mungkin menggosip barangkali gitu ya. Tapi dia mau untuk melawan semua itu, melawan kesenangan-kesenangan itu, yaitu digantikan dengan mengasingkan diri, bermunajat kepada Tuhan dengan menyepi gitu. Itu juga disebut tirakat. Atau berbagai macam ritual yang baik itu dalam bentuk ibadah yang sudah biasa dilakukan oleh kita, ataupun mungkin bentuk lain. Itu salah satu contoh bentuk-bentuk dari tirakat. Atau bisa juga laku kita setiap hari itu juga bisa disebut sebagai tirakat ya. Laku kita setiap hari, misalnya kita melayani suami kita gitu ya, meskipun walaupun lagi jengkelan, lagi marahan gitu ya, dengan suasana hatinya nggak nyaman gitu, tapi tetap sabar melayani, memberikan makan, mencuci bajunya, merawat rumahnya gitu ya, itu juga disebut tirakat. Atau kita yang memiliki anak-anak ya, barangkali anak-anak itu ada saatnya nakal ya, terlalu aktif barangkali ya, ada saatnya permintaannya macam-macam yang membuat kita gitu, atau barangkali mereka jadi suka nangis, ada saatnya mereka suka nangis gitu ya. Tapi
kita tetap sabar menghadapinya, tidak menjadikan kita marah, apalagi mengeluarkan kata-kata yang kasar. Itu juga disebut tirakat, ya. Jadi laku tirakat ini bisa juga kita dalam keseharian kita praktekkan, yaitu senantiasa eling lan waspodo. Itu juga tirakat. Misalnya digunjingin orang, kita tetap lapang dada gitu ya. Misalnya kita dinyinyirin orang juga kita biasa saja, tidak jadi sakit hati dan sebagainya. Itu juga laku-laku prihatin kita dalam sehari-hari. Nah, semua itu berfungsi untuk meningkatkan spiritual kita, ya. Karena dengan tirakat itu kita sengaja mengecilkan ego kita, mengecilkan nafsu kita. Ketika nafsu kita mengecil, otomatis spirit kita membesar. Disinilah kita memiliki energi spiritual yang besar juga. Dan mudah-mudahan energi spirit kita yang besar ini dengan melakukan tirakat, yaitu kita jadi bisa memberikan energi spirit untuk keluarga kita juga. Dan mudah-mudahan dengan spirit kita yang besar itu dan bisa menciprati keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang dimudahkan segala urusannya, yang bisa bahagia, ya, bahagia yang melampaui senang dan sedih gitu ya, bisa seperti itu. Jadi dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di hari setelah dunia ini gitu. Dan ketika kita memiliki keluarga yang kuat dan keluarga-keluarga yang kuat ini saling berkumpul, dia akan menjadi sebuah komunitas lingkungan yang kuat gitu. Nah, ini juga nantinya semakin besar, setiap keluarga ini menjadi keluarga yang kuat, semakin besar meluas gitu ya, akan membentuk sebuah negeri yang kuat juga. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa perempuan ini tiangnya negara, ya. Apabila perempuannya baik, maka baiklah negaranya. Apabila perempuannya buruk, maka buruklah negaranya. Ini membuktikan bahwa perempuan ini menjadi tiang, baik tiang keluarga maupun tiangnya negara gitu. Nah, tiang ini kekuatannya ada di dalam spirit seorang perempuan. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita menjadi semakin semangat untuk menjaga spirit kita agar tetap besar, ya. Karena spirit kita ini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita dan utamanya juga untuk bangsa kita. Jadi kita para perempuan sebenarnya memiliki peran yang sangat besar untuk bangsa ini, yaitu dengan dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan memiliki energi spirit yang besar. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bukan membuat Anda merasa bersalah gitu ya, para perempuan, tapi justru saya harapannya membuat kita untuk semangat meningkatkan spirit kita, sehingga kita insya Allah juga menjadi sosok yang lebih kuat gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.